Halo Cinekrip, kembali lagi bersama saya Indra yang akan membahas film horor yang kalian sudah tahu dari thumbnail dan judul YouTube-nya, yaitu Panggilan dari Kubur. Film produksi dari Dunia Mencekam, Studio dan Maxima Picture, disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo dan penulisnya Baskoro Adi Wuryanto. Untuk sinopsisnya, film ini menceritakan tentang Alia yang diperankan Nina Zubir yang ngajak suaminya yang diperankan oleh Nugi dan putrinya Yasmin liburan ke rumah neneknya Yasmin di desa terpencil. Tapi bukannya healing, malah berujung tragedi. Jadi Yasmin meninggal karena sebuah kecelakaan dan jenazahnya dimakamkan di halaman belakang rumah neneknya. Dari sini filmnya itu masuk ke tentang misteri atau kutukan desa, kayak terus ada dendam lama dan rahasia keluarga yang katanya bikin orang yang mati di tanah itu bisa bangkit lagi. Tapi bukan jadi dirinya yang dulu ya. Tampak familiar ya dengan plot seperti ini. Clue-nya ini mirip film Hollywood ya, film yang tayang di 2019. Mirip enggaknya? Ya, mari kita bahas. Oke, mari kita mulai dari yang disukanya. Di sini dari opening film kita udah dikasih atau diberikan perasaan horor yang mencekam ya. Dan dari segi teknis, saya juga apresiasi banget. Visualnya rapi, tone warnanya konsisten, pencahayaannya mantap, ambience-nya mencekamnya dapet lah kalau soal ini ya. Pokoknya dari segi visual sih ini ya udah oke sebagai film ya, kalau dari segi visual. Terus dari set rumah neneknya juga oke, desa sepi, bangunan tuanya dapet, vibe-nya dapet. Di sini juga tim artistiknya oke ya. Ini menggunakan kayak foto-foto saat kecil karakternya Nirina di sini, yang memang mungkin ini beneran foto aslinya Nirina pas kecil ya. Terus juga di sini kita juga dikenalin sama boneka kepunyaannya Yasmin, yaitu Miss Bun Bun, yang awalnya saya pikir ini bisa jadi Annabelle versi desa atau versi kampungnya ya, tapi ternyata bukan. Terus dari awal juga film ini terasa nyimpen banyak misteri nih, jadi bikin penonton ngerasa penasaran, apalagi pas muncul si Mang Basrinya ya, dan juga misteri desa Pangupa Jiwa ini, ada apa sih sebenarnya? Nah itu ternyata berasa kayak yang bikin wah ada misteri apa nih. Jadi secara plot di awal harusnya menjanjikan ya. Tapi ya ada tapinya juga ya teman-teman. Nah masalahnya mulai muncul di bagian pas si Yasminnya mati. Oke, orang ngerti mau bikin kematian itu simbol dari kelalaian ibunya yang sibuk kerja, tapi eksekusi di danau itu ya gitu aja gitu, datar, gak ada tensi tambahan atau alasan kuat kenapa adegan ini penting secara emosional. Jadi dari awal juga udah kebaca bakal ada tragedi di danau dan gak ada build up-nya yang bikin kita ngerasa kaget atau nyesek dengan kematian si Yasmin ini. Terus flashback neneknya si Alia ya, yang difitnah dukun santet juga punya potensi jadi akar cerita yang lebih kelam gitu. Tapi sayang eksekusinya ya jadi kurang dalam gitu. Terus kutukan turun-temurun yang harusnya jadi ya main course-nya, hidangan utamanya, malah terasa kayak premis horor 90-an yang emang udah sering banget kita lihat ya. Udah klise banget lah. Terus kalau saya yang diminta jadi konsultan skripnya nih, jujur atau ya nulis yang kalau saya yang nulis skripnya jujur nih, nggak bakal taruh kematian Yasmin di danau. Pertama, alasannya nggak ada trigger kuat kenapa dia meninggal di situ ya. Terus kalau mau ada iblis yang mengintai, harus jelas tujuannya kenapa Yasmin. Terus kenapa harus di danau ya itu. Tapi kalau mau tetap pakai danau boleh, tapi saya kasih opsinya ini jadi Yasmin kematiannya bareng neneknya. Jadi bayangin mereka bertiga ke danau, nenek sama Yasmin terus sama Alia piknik di tepi danau, sementara mamanya jalan agak jauh ya buat nerima telepon kerjaannya karena emang sinyalnya jelek. Jadi kan ya masuk akal gitu. Terus pas balik udah telat, anaknya dan neneknya mati. Terus kan jadi wah chaos banget nih. Jadi alasan buat dikuburin di halaman belakang rumah pun makin masuk akal. Soalnya kan emang neneknya mungkin sudah berwasiat kalau meninggal harus dikuburin di tanah itu. Terus atau enggak ada opsi ini nih yang kalau Yasmin meninggalnya tuh di rumah neneknya sendiri, jadi nggak usah jauh-jauh ke danau, misalnya jatuh ke sumur tua yang udah jadi bagian kutukan dari tanah rumahnya itu. Mirip vibes kayak sumur di Pengabdi Setannya Joko Anwar gitu. Jadi bayangin aja mamanya lagi sibuk kerja, nggak nyadar Yasmin main sendirian di halaman atau di halaman belakangnya yang memang ada sumur tuanya. Terus dengan cara ini pesan soal kelalaian orang tuanya karena sibuk kerja jadi bakal lebih kerasa, soalnya kan masih dalam rumah kan,
Terus kalau di rumah kan orang tuanya nganggapnya, oh aman nih, nggak akan ada kejadian apa-apa. Nah ternyata anaknya masuk seumur gitu. Terus plus alasan mereka ke rumah nenek juga bisa lebih emosional. Misalnya keinginan Yasmin buat ngabisin waktu jauh dari kesibukan orang tuanya di kota. Soalnya kan emang kalau Yasmin ngerasa di rumahnya di kota tuh mamahnya sibuk banget kerja gitu. Nah di sini tuh nggak ada gitu. Dan bahkan bisa dimainin juga adegan kayak di film Singshot di mana Yasmin itu sempat hampir masuk ke sumur sebelumnya. Ini Singshot yang film layar lebar ya. Tapi selamat. Tapi sampai akhirnya tragedinya benar kejadian yang mana Yasminnya beneran masuk sumur gitu. Itu menurut saya bakal bikin hubungan ibu anaknya lebih berasa ya, lebih nyentuh, lebih ngerasa bersalahnya si Alianya ya lebih dalam, dan adegan kematiannya lebih memorable sekaligus relevan sama kutukan tanah di rumah itu gitu. Nah, masalah berikutnya, iblisnya ini sebenarnya siapa? Kalau cuma nenek yang difitnah jadi dukun santet, terus bunuh diri sambil yang ngucap kutukan atau sumpah, ya rasanya ya emang kurang aja gitu, kurang masuk logika, kurang solid ya. Apakah neneknya yang jadi iblisnya atau neneknya sebenarnya manggil iblis gitu kan? Itu nggak diceritain juga ya. Terus harus ada akar yang lebih jelas, entah buyutnya memang pelaku ilmu hitam beneran atau ada entitas lain yang memang udah lama menghuni ya rumah itu atau tanah itu ya. Kalau enggak ya kesannya jadi nanggung gitu, mau revenge horror tapi ya motifnya jadi kabur, dan ya memang jadi nggak jelas sih motif-motif iblis ini tuh. Jadi pokoknya begitu masuk klimaks film ini kayak kebingungan mau nutup di mana ya. Terus endingnya tuh kerasa cepet banget. Terus banyak hal yang nggak kejawab gitu. Banyak yang hal ya udah aja lah, yang penting kita beres. Terus kenapa iblisnya nyerang orang yang bukan target kutukan itu juga jadi pertanyaan ya. Kenapa pas tahlilan sepi tetangganya, tapi pas orang hamil yang meninggal malah ramai-ramai nganterin ke kuburannya? Ataukah gimana? Atau keluarga itu tuh memang dijauhin oleh warga ya kan? Ya itu aja nggak kejelasin gitu. Terus kan jadi neneknya yang si Yasmin tuh diceritain kalau mamanya tuh mati nih pas dia kecil, terus dia sampai besar tinggal sama siapa nih? Kan soalnya di situ emang kelihatan mamanya meninggal nih, bunuh diri, terus ya si neneknya Yasmin tuh ya masih kecil saat itu. Terus nggak ada cerita tentang kakeknya Yasmin juga ya. Bahkan di album foto pun nggak ada. Jadi di si Alia tuh ya bapaknya siapa? Sama Mang Basri itu siapa dia sebenarnya ya? Atau sebatas saksi hidup doang kah? Atau soalnya dia punya kekuatan sampai bisa ngerukyah mayat nih si Mang Basri itu. Jadi emang makiatnya tuh udah katanya kerasukan iblis, udah jadi orang lain, tapi bisa dirukyah sama Mang Basri ya. Dan pisan kan, atau ada hubungannya nih sama Ustadz Kodrat mungkin ya, karena ini PH-nya kan emang sama kayak yang bikin Kodrat, yaitu Dunia Mencekam Studio. Oke, langsung aja kita kasih skor buat Panggilan dari Kubur. Kita beri skor, sorry nih, 4 lagi. Karena ya ternyata Panggilan dari Kubur jatuhnya jadi kayak Pet Sematary 2019 ya. Tapi dengan versi kearifan lokal desa Jawa Barat kali ya. Soalnya kan di sini ada logat-logat Sundanya nih di film ini. Dan saya juga ngerti niatnya mungkin film ini mau jadi horor yang emosional, terus ngangkat hubungan ibu anak, terus dibalut dengan misteri kutukan desa. Nah kan mirip kan sama alur Pet Sematary. Kalau kalian nonton Pet Sematary yang 2019, mungkin oh ini mirip ya, dikuburin di situ terus anaknya hidup lagi dan ngebunuh orang-orang sekitar. Nah, dan di beberapa aspek teknis juga mereka berhasil, tapi dari segi cerita dan emosi sayangnya masih banyak banget bolongnya. Potensinya padahal gede ya, tapi eksekusinya nggak keluar semua. Kalau aja mereka ngasih alasan kematian yang lebih masuk di akal, ngasih motivasi iblis yang jelas, dan nggak terlalu klise di ending, ini bisa jadi salah satu horor lokal yang memorable. Apalagi udah ada fondasinya nih Pet Sematary ya, tapi sayang tidak digunakan dengan maksimal. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.